Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوة الإيمان, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan dipilihnya kita sebagai menjadi bagian dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agungnya, yang kita patut dan layak untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Engkau telah menjadikan kami semuanya sebagai umat dari Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat ini berupa iman yang berupa ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, istiqamah di atas iman dan amal, sampai nanti ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini kajian-kajian kita yang kita berusaha secara maksimal mungkin untuk bisa istiqamah di setiap Senin malam ini adalah bentuk syukur nikmat kita atas nikmat Islam. Bentuk syukur nikmat kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk seseorang yang mencintai adalah selalu mengingat dan selalu mengenang yang dicintainya. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lain di antara bentuk seseorang itu mencintainya adalah selalu mengidolakan beliau, mengingat beliau sallallahu alaihi wasallam, begitu antusias ketika membaca perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti sebagian orang pecinta-pecinta dunia ketika begitu antusias membaca biografi dari idola-idola mereka, begitu antusiasnya ketika mereka membaca tentang kiat-kiat sukses yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang mereka kagumi dalam kehidupan dunia. Demikian pula kita sangat antusias, sangat happy, sangat bahagia ketika membaca Al-Quranul Karim, ketika membaca lembar demi lembar, hadis demi hadis sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jika antum ikhwatal iman membaca bagaimana para sahabat, bagaimana para ulama, kita tidak membicarakan sahabat radhiyallahu anhum yang begitu mulianya, para ulama dan penghormatan mereka kepada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas rahimahullah, ketika beliau misalnya mendengarkan hadis dibacakan, beliau terdiam, beliau tertunduk, dan sangat sering beliau menangis mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Dan beliau itu belajar adab ini dari guru-gurunya, yang beliau menyampaikan bagaimana saya memperhatikan para salafun saleh terdahulu. Ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, benar-benar seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di hadapan mereka. Jika kita semakin melihat hal-hal itu ikhwatal iman, semakin kita menyadari bahwa kita semakin jauh dari kebenaran iman. Bukan lagi jangan bicara kesempurnaan, benarnya iman. Bahkan tidak sedikit dari kita, dari yang mengaku muslim, mentertawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meragukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, mempermasalahkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, lebih mengedepankan akal pikiran ketimbang sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak semestinya disampaikan dan dilakukan oleh seorang muslim dan mukmin. Seorang muslim dan mukmin, mereka akan tunduk hatinya, hawa nafsunya, akal pikirannya, hemat sayanya, ya, semuanya akan hilang
dia akan tunduk kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala aspek yang di sana ada keputusan beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sampai kepada pembahasan tentang embargo Quraisy terhadap Bani Hashim. Ya, dan ikhwatal iman, ini adalah kelanjutan dari upaya mereka untuk mendesak kaum muslimin, terutama mendesak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk stop berdakwah, untuk berhenti menyampaikan kebenaran Islam dan iman, untuk berhenti untuk menyampaikan agar mereka bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ketika Quraisy melihat Islam begitu tersebar, Islam terus merebak, dan segala metode yang mereka lakukan untuk menjegal dan menghentikan dakwah Islam ini tidak berhasil. Tidak bisa menyebabkan Islam ini, tersebarnya Islam semakin terhenti. Dan segala negosiasi yang mereka tawarkan dan mereka sampaikan kepada Abu Thalib, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya menghadapi penolakan dan penolakan. Maka mereka berkomitmen untuk mengembargo Bani Hashim. Ibnu Ishaq menyebutkan tentang hal ini. Ketika Quraisy melihat bahwa Nabi, sahabat Rasulullah SAW, sebagian mereka telah menempati suatu negeri dan mereka mendapatkan keamanan di negeri tersebut. Mereka mendapatkan kenyamanan, mereka mendapatkan ketentraman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang ada di Habasyah, ya, di bawah kekuasaan An-Najasyi. Dan bahkan An-Najasyi melindungi mereka. An-Najasyi menyetop segala upaya untuk menarik kembali mereka ke kota Mekah. Dan juga mereka melihat tidak cukup sampai di sana. Umar bin Khattab masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Mereka bersama Rasulullah SAW. Dan kemudian mulai segala kabilah-kabilah Quraisy yang ada di kota Mekah. Tidak ada satupun kabilah kecuali di situ ada Islam, di situ ada kaum muslimin. Maka mereka pun membuat kesepakatan. Mereka membuat sebuah keyakinan, sebuah perjanjian, ya, agar mereka menyetop segala hubungan dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, ya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, agar tidak ada lagi pernikahan satu dengan yang lainnya. Tidak akan menikahkan putra-putra Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib kepada putri-putri mereka, dan juga tidak akan menikahi putri-putri Bani Hashim dan putri-putri dari Bani Abdul Muttalib. Tidak akan melakukan transaksi jual beli, ya, dan kemudian menyetop mereka, menghentikan mereka, tidak duduk dengan mereka, mengembargo mereka habis-habisan, tidak bergaul dengan mereka, dan ini akan dibuka dengan satu syarat. Kapan? Ketika mereka Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib mau menyerahkan Rasulullah SAW untuk mereka bunuh. Subhanallah. Mereka berkomitmen akan hal ini. Mereka menulisnya di dalam sebuah lembaran perjanjian. Lembaran perjanjian ini ditaruh di dalam sebuah kulit, dan mereka gantungkan perjanjian itu di Ka'bah sebagai bentuk komitmen yang sangat kuat yang mereka buat di antara sesama mereka. Sebuah perjanjian yang digantungkan di Ka'bah adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Penulis perjanjian ini seseorang yang bernama Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar, dari Bani Abdiddar. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab sirahnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan tentang Mansur bin Ikrimah ini, wal masyhuru anna Mansur bin Ikrimah huwa alladhi kataba as-sahifata kama dzakarahu Ibnu Ishaq. Dan yang populer, yang terkenal dalam riwayat-riwayat menyebutkan bahwa yang menulis perjanjian ini, komitmen untuk mengembargo Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, adalah Mansur bin Ikrimah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang itu agar dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lumpuhlah kedua tangannya, dan dia tidak bisa lagi memanfaatkan dengan kedua tangannya tersebut. Dan
ketika Abu Talib juga melihat bagaimana represi dari orang-orang Quraisy terhadap saudara sepupunya yaitu Nabi Muhammad SAW semakin kuat, maka dia pun menyampaikan kepada Bani Hashim, kepada seluruh Bani Abdul Muttalib, agar melindungi keponakannya, melindungi saudara mereka, melindungi kerabat mereka. Maka mereka pun sepakat, mereka pun mau, mereka pun melindungi semuanya satu demi satu dengan yang lainnya, menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka pun untuk sementara menyelamatkan diri mereka di Syi'ib Bani Hashim. Syi'ib itu adalah sebuah lorong antara dua gunung yang masing-masing kabilah memiliki tempat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kota Mekah seperti penyerbuannya Abraha, seperti ketika banjir bandang yang dahsyat, mereka di antara lembah-lembah itu yang ada di gunung-gunung bebatuan yang ada di sekitaran kota Mekah. Nah, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib mereka punya sendiri Syi'ib ini. Jadi celah di antara dua gunung. Nah, mereka semuanya ke sana. Mereka menuju ke tempat itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bisa lebih menjaga diri mereka sendiri dan bisa melindungi Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang Quraisy sangat bernafsu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Seluruh Bani Hashim dan seluruh Bani Abdul Muttalib pun menyambut ajakan Abu Talib ini. Bahkan yang kafir-kafir pun mau demikian. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menjaga kerabat mereka, ya, menjaga saudara mereka. Dan ini semuanya sepakat untuk membela Nabi Muhammad, untuk menjaga Nabi Muhammad SAW, walaupun yang kafirnya kecuali satu orang, yaitu Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Abu Lahab bin Abdul Muttalib yang enggan untuk ikut bergabung dengan Abu Talib di Syi'ib Bani Abdul Muttalib, dan dia meninggalkan Bani Hashim. Ya, dia meninggalkan Bani Hashim untuk berbaur dengan orang-orang Quraisy yang lainnya. Abu Talib sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Maka ketika setiap orang ingin berbaring, ingin tidur, maka Abu Talib memanggil Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Talib mengkhawatirkan Nabi, jangan sampai Nabi SAW tidur di tempat yang biasa dia tidur. Ya, dia khawatir jangan sampai Nabi ketika tidur didatangi oleh salah seorang dari Quraisy dan kemudian membunuh Rasulullah SAW ketika beliau tidur. Maka Abu Talib memerintahkan agar salah seorang putranya atau keponakannya untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW, dan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tidur di tempat yang lain yang tidak diketahui sebagai Nabi Muhammad SAW. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW dan kaum muslimin, mereka mengalami embargo ini bukan semalam dua malam, sehari dua hari, sepekan dua pekan, namun mereka mengalami ini selama 3 tahun. Sehingga mereka mengalami krisis yang luar biasa. Orang-orang Quraisy melarang semua rombongan yang membawa makanan dan minuman untuk melewati Syi'ib tersebut, untuk melewati celah milik Bani Hashim ini. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang dari Bani Hashim untuk ke pasar dan belanja. Dan setiap ada bahan makanan yang ingin masuk ke kota Mekah, mereka hadang. Mereka beli terlebih dahulu, mereka bawa masuk ke kota Mekah, dan tidak membolehkan kepada satupun dari Bani Hashim untuk membeli makanan tersebut. Dan misi mereka satu, agar membuat Bani Hashim kelaparan. Sehingga mereka mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW, atau jika tidak, mereka mati dalam keadaan kelaparan tersebut. Abu Lahab, dia mendatangi pedagang-pedagang sembako yang ada di kota Mekah pada saat itu, dan dia mengatakan bahwa jangan pernah kalian menjual kepada kerabat Abu Lahab dari Bani Hashim, dan sebagai gantinya dia akan membelinya dengan lebih mahal dari harga yang semestinya. Dan dia meminta, dengan pembayaran yang lebih mahal ini, dia meminta jika sampai ada dari kalangan Bani Hashim yang ingin membeli,
Boleh, tapi dengan harga yang berlipat-lipat berkali-kali lebih mahal dari yang semestinya pada saat itu. Ikhwatal iman rahimati wa rahimakumullah. Karena harga yang sudah tidak rasional pada saat itu bagi kaum muslimin. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang ketika mereka berangkat ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan untuk keluarga mereka, mereka pulang dengan tangan kosong dan mereka dapati anak-anak mereka menangis karena kelaparan. Mereka melilit karena kelaparan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan Abu Lahab dan segala pedagang-pedagang yang lainnya bersama Abu Lahab, mereka mendapatkan keuntungan karena berlebihnya harga pada saat itu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sehingga kaum mukminin mengalami krisis yang luar biasa. Sehingga tidak sedikit dari celah lembah itu terdengar tangisan-tangisan bayi, tangisan-tangisan wanita yang mereka kelaparan, menahan lapar yang tidak sanggup mereka pikul pada saat itu. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang harus mengambil dedaunan yang keras. Daun yang ada di sekitaran Makkah bukan seperti dedaunan yang ada di kita. Ya, dedaunan yang sifatnya petik bisa dikonsumsi. Tapi daun-daun yang ada di sana daun yang keras. Daun yang harus ditumbuk, dihaluskan, direndam air yang sedemikian rupa baru mereka makan. Itu yang mereka lakukan. Dedaunan mereka kumpulkan. Kulit binatang mereka rendam dengan air. Dan tidak sedikit yang akhirnya pun mereka meninggal dunia karena kelaparan. Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, menceritakan tentang kondisi yang terjadi pada saat itu. Kharajtu minal laili ahul, fa idza ana asmi'u bi qa'qa'atin tahta bauli. Ketika aku suatu malam aku keluar untuk buang air kecil. Ketika aku buang air kecil, aku mendengar suara yang tidak biasa. Biasa ketika kencing terkena batu, ini tidak terkena batu. Ternyata aku lihat adalah sepotong kulit binatang. Maka aku ambil sepotong kulit binatang ini. Aku bersihkan. Aku bakar. Kemudian aku bersihkan kulit itu dari kotoran-kotorannya. Dan setelah itu aku rendam dengan air. Dan aku minum dari rendaman kulit ini tadi. Sehingga dengan rendaman kulit dalam air ini, aku bisa bertahan dari kelaparan sampai kurang lebih 3 hari. Ini disebutkan dalam Hilyatul Auliya. Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Umat Islam mengalami embargo ini dan terputus segala bantuan bagi mereka. Makanan tidak sampai kepada mereka. Terdengar tangisan dari celah tersebut, tangisan dari bayi-bayi dan wanita dan yang lain sebagainya. Mereka mengalami krisis yang luar biasa sehingga merubah raut-raut wajah mereka. Terlihat dari wajah mereka wajah orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kusam dan lusuh, yang mereka sudah tidak lagi peduli dengan kerapian dan ketampilan diri mereka, karena ada yang jauh lebih berharga, lebih penting bagi mereka saat itu yang tidak sanggup mereka penuhi, yaitu perut mereka. Dan mereka mengalami ujian ini sedemikian dahsyat. Hal ini membuat senang orang-orang Quraisy. Mereka begitu bergembira melihat bahwa metode ini berhasil mereka lakukan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengirimkan makanan untuk Bani Hashim kecuali mereka mengirimkannya dengan sembunyi-sembunyi. Dan itu pun dilakukan sebagai bentuk kasih sayang, karena kekerabatan, karena persaudaraan yang ada di antara mereka sesama Quraisy. Di antaranya adalah Hakim bin Hizam. Ya, Hakim bin Hizam ini adalah keponakan dari Khadijah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam ini pada saat itu kafir, karena Hakim ini nanti masuk Islamnya nanti setelah pada masa Fathu Makkah. Pada saat Fathu Makkah baru Hakim bin Hizam radhiyallahu an masuk Islam. Tapi ketika peristiwa ini beliau radhiyallahu an belum masuk Islam. Kemudian juga Hisham bin Amr al-Amiri. Hisham bin Amr al-Amiri juga demikian. Nanti baru ketika Fathu Makkah dia baru masuk Islam. Hisham ini
Termasuk nantinya ketika dia masuk Islam, orang-orang yang di mu'allaf, termasuk orang yang disenangkan hatinya oleh Nabi Muhammad SAW dengan diberi hadiah 100 ekor kambing setelah peristiwa Hunain, peristiwa perang Hunain. Hakim bin Hizam dan juga Amr al-Amiri, ya, Hisham bin Amr, Hakim bin Hisham dan Hisham bin Amr al-Amiri radhiyallahu anhuma, mereka ini membawa makanan di suatu malam. Ya, membawa makanan dengan apa? Ditaruh di onta, bahan makanan yang begitu banyak sehingga tidak menyisakan tempat untuk orang mengendarainya. Dituntun onta itu sampai mendekati celahnya Bani Hashim, celah di antara bebatuan tadi, dan dilepaskanlah onta itu masuk ke dalam celah tersebut dengan membawa bekal makanan ini. Mereka tinggalkan ontanya seperti ini. Dan ikhwatal iman, itu yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Quraisy yang masih memiliki hati untuk sebagian mereka di antara Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Sampai suatu malam, pada suatu hari, Hakim bin Hizam seperti biasanya, dia memikulkan beberapa karung gandum dan dikirimkan kepada bibinya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, antum mengetahui ikhwatal iman bahwa ketika embargo ini terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW dan seluruh Bani Hashim, yang kafir pun terkena, maka bagaimana dengan rumah tangga keluarga Rasulullah SAW? Termasuk juga Khadijah radhiyallahu anha, termasuk demikian pula dengan putri-putri Nabi SAW pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Hakim bin Hizam menyiapkan makanan untuk bibinya ini, dia membawa ontanya, dia bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal menahan dia. Apa yang kamu lakukan? Atadhabu bita'ami ila Bani Hashim? Kamu membawa makanan untuk Bani Hashim? Fa wallahi la tabrahu anta wa ta'amuka hatta afdhahaka bi Makkah. Tidak akan mungkin saya biarkan kamu melakukan ini sampai saya akan bongkar perbuatanmu di kota Makkah. Nah, terjadi perdebatan antara Hakim bin Hizam dan dua-duanya sama kafir pada saat itu. Datanglah Abul Bakhtari Ibnu Hisham dan bertanya, ada apa ya Abu Jahal? Ada apa Hakim? Apa yang terjadi di kalian berdua? Maka Abu Jahal mengatakan, yahmilu ta'ama ila Bani Hashim. Hakim ingin membawa makanan untuk Bani Hashim. Jadi ini melanggar kesepakatan yang telah diikat, yang telah dipasang di Ka'bah, digantungkan di Ka'bah. Abul Bakhtari mengatakan, ta'amun kana li'ammatihi indahu ba'athat ilaihi afatamna'uhu an ta'tiyaha bita'ami an ya'tiyaha bita'amiha. Makanan ini milik Khadijah yang dititipkan kepada Hakim bin Hizam di rumahnya. Apakah engkau akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya sendiri? Ini makanan milik Khadijah, diantarkan oleh Hakim kepada Khadijah. Biarkan dia. Tapi Abu Jahal tidak mau. Abu Jahal tidak mau. Sehingga terjadi perkelahian, ya, perdebatan, dan akhirnya Abul Bakhtari melihat ada tulang rahang onta, dia ambil, dipukulkan ke wajah Abu Jahal yang akhirnya membuat wajah itu berdarah, terluka. Dan kemudian ditindihnya Abu Jahal, dan ketika itu, pada saat itu tidak jauh dari tempat itu ada Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang melihat peristiwa ini. Dan mereka tidak ingin peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Ya, karena Nabi SAW pasti akan menyalahkan mereka karena perbuatan ini. Maka ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Ishaq menyampaikan, walaupun demikian, walaupun kondisinya seperti itu, 3 tahun di embargo, 3 tahun tidak ada transaksi makanan dan minuman, 3 tahun tidak ada pernikahan dengan wanita-wanita Bani Hashim. Walaupun Nabi mengalami hal yang seperti ini, Nabi SAW tidak berhenti berdakwah. Walaupun beliau dengan mengganjal perutnya dengan batu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti berdakwah siang dan malam, sembunyi dan terang-terangan, menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada mereka. Dan beliau SAW sama sekali tidak takut terhadap manusia di dalam menyampaikan hal ini.
Maka ikhwatal iman, tekanan itu, apapun penindasan dan tekanan, tidak akan bisa mematikan dakwah. Tidak akan mematikan dakwah. Setiap tekanan terhadap dakwah akan membuat akar dakwah itu semakin mengakar, semakin kuat. Setiap tekanan terhadap dakwah akan membuat akar dakwah itu mengakar semakin kuat. Dan di masa tekanan-tekanan inilah Islam itu merebak sedemikian dahsyatnya. Di masa tekanan-tekanan inilah kaum muslimin semakin kuat komitmen mereka dan iman mereka dan istiqamah mereka di atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu membuat orang-orang Quraisy yang hidup pada saat itu terbelah menjadi dua golongan. Ya, yang sebagian mereka saling menanyakan terhadap diri mereka sendiri, apakah perbuatan ini benar? Apakah yang mereka lakukan ini sudah selayaknya seperti itu? Ya, sehingga tidak sedikit dari di antara orang-orang ini mulai berpikir dan berusaha untuk menghentikan komitmen dan perjanjian ini, untuk mencabut perjanjian itu yang terpasang di dinding Ka'bah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di masa embargo Quraisy ini, di dalam celah-celah bebatuan tersebut, di masa itulah lahirlah salah seorang sahabat dan juga sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya menjadi habrul ummah, ulamanya umat Islam, rujukan kaum muslimin di dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang mengalami embargo pada saat itu seluruh Bani Hashim, termasuk Abbas, paman Rasulullah SAW, yang pada saat itu pun masih kafir. Pada saat itu masih kafir. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ketika menceritakan tentang hal ini, beliau menyampaikan tentang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa habrul ummah wa faqihul asr wa imamut tafsir, Abul Abbas Abdullah ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib Al-Qurashiyul Hashimi, mauliduhu bi syi'bi Bani Hashim qabla al-hijrati bi 3 sinin. Kata Imam Al-Zahabi rahimahullah, Imam Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, beliau adalah ulamanya umat ini, faqihnya umat ini, imamnya ahli tafsir. Beliau Abul Abbas Abdullah, anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi, yang terlahir di Syi'b Bani Hashim, ya, di lembah Bani Hashim, dan beliau terlahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 30-an bulan, dan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma seorang yang sangat tampan. Beliau tinggi, sangat mengagumkan, sempurna akalnya, cerdas, dan di antara laki-laki, di antara tokoh-tokoh yang sempurna di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau wafat di Taif tahun 68 Hijriyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada embargo Bani Hashim. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mereka berada di lembah itu selama kurang lebih 3 tahun. Sehingga mereka mengalami penderitaan yang luar biasa karena kehidupan yang seperti itu. Dan ada beberapa orang-orang Quraisy di luar Bani Hashim yang mereka masih memiliki hati, yang memiliki harga diri yang tinggi. Mereka tidak terima dengan kenyataan itu. Di antaranya adalah Hisham bin Amr bin Rabi'ah, yang dia ini sangat peduli dengan kekerabatannya dengan Bani Hashim. Dia termasuk orang yang sangat dihormati di kaumnya, dan dia yang di antara yang berupaya untuk memberikan bantuan-bantuan kepada Bani Hashim. Kemudian dia mendatangi Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Ibunya Zuhair ini
adalah Atikah bintu Abdul Muttalib. Atikah saudara Abu Talib, saudara Abdullah ya Rasulullah SAW. Jadi bibi Nabi Muhammad SAW. Jadi dia sepupu Rasulullah SAW dari ibunya. Kemudian Hisham ini berkata kepada Zuhair, ya Zuhair, aqad radita an ta'kula at-ta'ama wa talbasa ath-thiyaba wa tankiha an-nisaa wa akhwaluka haitsu qad 'alimta la yuba'una wa la yubta'u minhum wa la yankihuna wa la yunkahu ilaihim. Wahai Zuhair, apa kamu suka? Kamu senang? Kamu makan, kamu berpakaian, kamu menikahi wanita. Sedangkan keluarga-keluarga ibumu, saudara-saudara ibumu, kamu sadari kenyataan yang sedang mereka alami. Mereka tidak diizinkan untuk bertransaksi jual beli. Tidak ada yang dinikahi di antara mereka dan tidak ada yang dinikahkan di antara mereka. Amma inni ahlifu billahi law kanu akhwala abi al-Hakam bin Hisham. Thumma da'autuhu ila mithli ma da'aka ilaihi minhum ma ajabakum ilaihi abadan. Adapun aku, kata Hisham, andai kata keluarga ibuku, paman-paman dan bibi-bibiku dibegitukan dan aku diajak untuk mengikuti komitmen yang seperti ini, sama sekali aku tidak akan terima untuk melakukan hal seperti itu terhadap keluarga dari ibuku ini. Maka Zuhair pun berkata, waihak ya Hisham, famadha asna? Celaka kamu Hisham. Saya bisa berbuat apa? Saya satu orang, saya sendirian. Andai kata ada satu orang lagi, aku akan temui mereka. Dan aku akan batalkan perjanjian ini. Maka Hisham pun berkata, bukankah kamu sudah mendapatkan lagi satu orang yang kamu harapkan dan kamu cari? Siapa? Saya, kata Hisham. Saya. Maka Zuhair mengatakan, kalau begitu kita tambah satu orang lagi. Maka mereka pun mendatangi Mut'im bin Adi. Maka mereka berkata, ya Mut'im, aqad radita an yahlika batnani min bani Abdi Manaf, wa anta syahidun ala dhalik, muwafiqun li Quraisyin fihi. Wahai Mut'im, apakah kamu suka ada dua suku besar dari keluarga Quraisy, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, keduanya punah dan sirna dan wafat semuanya, dan engkau menyaksikannya, dan kamu menyetujui perbuatan orang Quraisy yang seperti itu, matinya saudara-saudara kita? Subhanallah, ini provokator-provokator hebat dari orang-orang Quraisy yang berbicara kepada sesama mereka. Dan kemudian mereka kemudian memprovokasi Mut'im bin Adi sampai Mut'im berkata, "Famadha asna?" Apa yang bisa saya lakukan? Saya sendirian. Andai kata ada orang yang lainnya. Maka mereka mengatakan ada. Kami, saya dan Hisham dan Zuhair. Kemudian dengan Mut'im. Kemudian baik. Kalau begitu, jika ada lagi yang lainnya, mari kita datangi. Maka mereka pun mendatangi Abul Bakhtari bin Hisham. Mereka menyampaikan apa yang sama disampaikan kepada Mut'im bin Adi. Kemudian Abul Bakhtari bertanya, apakah ada yang bersama kita yang lainnya? Ada, yaitu Zuhair bin Umayyah, Mut'im bin Adi, dan aku bersama. Jadi artinya kita berlima. Saat ini kita berlima. Kemudian dia mendatangi lagi Zam'ah Ibnul Aswad Ibnul Muttalib. Menyampaikan kepada Zam'ah. Menyampaikan sebagai tentang kekerabatan Zam'ah dengan Bani Hashim dan Quraisy. Tentang hak kekerabatan tersebut. Kemudian Zam'ah pun bertanya, apakah ada yang lain bersama kita? Maka disebutkanlah nama-nama orang-orang tadi. Maka mereka pun bersepakat. Ya, di malam hari itu mereka bersepakat untuk ketemu di salah satu dataran tinggi, di salah satu gunung yang ada di kota Mekah. Ketika orang-orang ini sepakat dan bertemu, mereka berjanji untuk besoknya mendatangi Mekah, mendatangi Ka'bah, dan kemudian mereka mendatangi di mana di tempat perjanjian itu digantungkan, kemudian mereka ingin merobeknya. Dan Zuhair berkata, aku yang akan mulai bicara. Aku yang pertama berbicara. Maka besoknya orang-orang yang telah bersepakat ini, mereka mendatangi orang-orang Quraisy yang sedang kumpul di sekitar Ka'bah. Zuhair bin Abi Umayyah memakai jubahnya yang biasa dipakai di hari-hari besar.
Dia tawaf sekeliling Ka'bah 7 tawafan. Kemudian dia berkata kepada orang-orang Quraisy yang sedang duduk di sana, ya ahla Makkah, ana'kulut ta'am wa nalbasu thiyab wa banu Hashim halka la yuba'una wa la yubta'u minhum wallahi la aq'udu hatta nashqa hadhihi sahifatul qati'atul zalimah. Zuhair berkata, wahai penduduk kota Mekah, apakah kita makan, kita berpakaian, sedangkan Bani Hashim binasa, tidak dibuka transaksi dengan mereka, tidak ada jual beli dengan mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk sampai kita robek perjanjian itu. Perjanjian yang zalim dan memutus silaturahim. Maka Abu Jahal, laknatullah alaih, dia berkata, dia berada di pojokan Masjidil Haram, dia mengatakan, kadzabta wallahi la nasyuq. Kamu berbohong, tidak akan pernah kita akan merobek perjanjian itu. Maka Zam'ah berkata lagi kepada Abu Jahal, anta wallahi akzab, ma radina kitabaha haitsu kutibat. Engkau lebih berdusta wahai Abu Jahal. Sejak awal kami tidak pernah terima dengan perjanjian yang seperti ini. Maka kemudian muncullah Abul Bakhtari yang telah sepakat semalamnya. Abul Bakhtari mengatakan, sadaqa Zam'ah, la narda ma kutiba fiha wa la nuqirru bih. Zam'ah berkata benar, kami tidak terima dengan perjanjian itu dan kami tidak menyetujuinya. Kemudian muncullah, berdirilah Mut'im bin Adi, berkata perkataan yang sama, sadaqtuma wa kadzaba man qala ghaira dzalik. Kalian berkata benar dan berdustalah orang yang berkata yang selain itu. Nabra'u ilallahi minha wa mimma kutiba fiha. Kami berlepas diri kepada Allah dari perjanjian itu dan apa yang tertulis di dalamnya. Hisham bin Amr mengatakan hal yang serupa. Maka melihat orang-orang yang berdiri dan menyampaikan hal yang serupa seperti ini, Abu Jahal berkata, ini pasti dengan makar yang kalian buat. Ini kalian membuat musyawarah di malam hari dan kalian membongkarnya di siang hari bersama kami. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Itulah perdebatan yang terjadi di Makkah. Tidak terimanya sebagian kafir Quraisy dengan sebagian yang lainnya terkait perbuatan jahat dan zalim mereka terhadap saudara mereka sendiri, terhadap kerabat mereka sendiri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib tentang perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Quraisy itu. Nabi SAW bersabda bahwa perjanjian yang ditulis di kulit dan kemudian ditaruh di dalam sebuah tas kulit, ya, sebuah amplop kulit dan digantungkan di Ka'bah, diikatkan di Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan rayap. Dan segala sesuatu yang mengandung unsur kezaliman di dalam perjanjian itu telah dimakan oleh rayap. Segala hal terkait kezaliman, memutus silaturahim, kejahatan, apapun itu dimakan oleh rayap. Kecuali yang ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada nama-nama Allah masih tetap di lembaran itu. Kemudian ketika Nabi SAW menyampaikan hal ini kepada Abu Thalib, Abu Thalib bertanya, Arabbuka akhbaraka bihadza? Tuhanmu yang menyampaikan kepadamu yang tentang hal ini? Nabi SAW menjawab, nah. Maka Abu Thalib berkata, la wathawaqi bima kadzabtani. Demi bintang-bintang, engkau tidak pernah mendusta, berbohong kepadaku. Ini sumpahnya seorang yang berbuat syirik. Ya, tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Thalib sampai wafatnya dia dalam keadaan kafir. Ya, nah, dia bersumpah dengan demi bintang-bintang, dia mengatakan engkau tidak pernah berbohong kepadaku. Maka melihat kenyataan ini, Abu Thalib pun membawa beberapa pemuda, beberapa orang-orang yang bisa diandalkan dari Bani Abdul Muttalib mendatangi Masjidil Haram, menemui tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Orang-orang Quraisy melihat, wah, akhirnya mereka pun menyerah setelah 3 tahun mereka embargo yang seperti ini. Akhirnya mereka mau menyerahkan Nabi Muhammad. Itu yang dikira oleh orang-orang Quraisy akan kedatangan Abu Thalib kepada mereka. Maka Abu Thalib berbicara. Qad hadathat umurun bainana wa bainakum. Telah terjadi permasalahan antara kita. Fa'tu bi sahifatikum allati fiha mawathiqukum. Fala'allahu an yakuna bainana wa bainakum sulh.
lembaran perjanjian yang telah kalian buat. Silahkan bawa kemari. Karena bisa jadi di sini adalah waktunya kita membuat perdamaian dan perjanjian. Karena Abu Thalib mengucapkan hal ini, jangan sampai mereka melihat kenyataan yang terjadi di lembaran perjanjian yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi sebelum kedatangan Abu Thalib dan meminta hal ini kepada mereka. Dan Abu Thalib berkata, aku mendatangi kalian agar membuat suatu kesepakatan. Kesepakatan tentang perjanjian tersebut. Apakah kalian yang benar atau keponakanku yang benar? Karena keponakanku telah menyampaikan bahwa dia menyampaikan dan dia tidak pernah bohong. Kalian tahu dia tidak pernah bohong. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan rayap untuk memakan perjanjian yang telah kalian buat. Semua dimakan kecuali satu kalimat yang tidak dimakan oleh rayap itu. Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Itu yang tidak hilang dalam perjanjian tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan, semua selain nama Allah dimakan. Maka dan semua yang unsur-unsur kezaliman dimakan oleh rakyat-rakyat tersebut. Maka kata Abu Thalib, jika apa yang diucapkan oleh keponakanku ini benar, maka kalian harus menerima kenyataan ini. Dan kami dari Bani Hashim tidak akan pernah mau menyerahkan Muhammad, tidak akan pernah mau menyerahkan keponakan kami sampai kami semua Bani Hashim mati. Dan jika sampai ternyata apa yang disampaikan keponakanku ini tidak benar, dia berbohong, saya serahkan kepada kalian. Silahkan kalian ambil keponakan saya ini. Silahkan. Apakah mau kalian bunuh? Mau kalian biarkan hidup? Tidak mengapa. Maka Bani Hashim, orang-orang Quraisy melihat ini sebagai sebuah sikap yang fair, yang adil. Kau telah bersikap adil dalam hal ini, wahai Abu Thalib. Kami mau terima. Baik, kita ambil perjanjian itu. Kita cabut dari dinding Ka'bah. Kita baca isinya. Maka mereka pun membuka amplopnya. Mereka mengeluarkan. Dan mereka mendapati persis sebagaimana yang disampaikan oleh As-Sadiqul Masduq Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat lembaran itu hancur lebur. Hanya Bismikallahumma ahya saja yang masih eksis. Yang lainnya tidak tersisa sama sekali dari perjanjian tersebut. Ketika orang Quraisy melihat bahwa perjanjian itu rontok di tangan mereka, mereka tertunduk. Mereka mengatakan, ini sihir keponakanmu. Keponakanmu telah berbuat sihir yang hebat. Hal itu tidak membuat mereka semakin beriman. Maka Abu Thalib pun berkata kepada orang-orang Quraisy pada saat itu, ya ma'asyara Quraisy, alama nuhbasu wa nuhsar, wa qad bana al-amru wa tabayyana lakum annakum awla bil-zulmi wal qati'ati wal isa'ah. Wahai suku Quraisy, kenapa kami diembargo? Kenapa kami diboikot seperti ini? Telah nyata siapa yang zalim. Telah nyata siapa yang memutus tali silaturahim. Telah nyata siapa yang berbuat jahat dalam hal ini. Kemudian Abu Thalib dengan beberapa orang-orang dari Bani Hashim mendatangi Ka'bah, mengusap tangannya kepada kiswah Ka'bah dan masuk ke dalam Ka'bah, dan mereka berdoa, Allahumma ansurna ala man zalamana wa qata'a arhamana wastahalla ma yahrumu alaihi minna. Ya, dia berdoa, ya Allah, tolonglah kami terhadap orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kami, yang memutus tali silaturahim dari kami dan menghalalkan darah kami yang pada hakikatnya tidak halal bagi mereka. Maka mereka pun kembali ke lembah itu. Ketika itulah Mut'im bin Adi berdiri dan mengambil sisa lembaran perjanjian yang ada dan kemudian merembeknya, dan kemudian dia mendatangi orang Quraisy yang masih berkumpul di sana.
Dan dia menyampaikan kepada teman-temannya yang telah berkomitmen sebelumnya untuk mempersiapkan senjata dan meminta untuk mengawal Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan ikhwatan iman, pulangnya mereka kembali ke rumah masing-masing ini di awal tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pulanglah Bani Hashim, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah mereka. Batalah perjanjian itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti berdakwah. Terus menyampaikan la ilaha illallah, terus menyampaikan agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Quraisy begitu semakin marah dan semakin kuat emosi mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu keinginan mereka untuk menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin menekan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan juga mereka melihat bagaimana Abu Talib begitu melindungi keponakannya dengan dirinya dan juga orang-orang dari seluruh orang-orang yang ada di kalangan Bani Hashim. Sampai mereka melihat Abu Talib sudah menua, sudah mulai sakit-sakitan. Maka mereka berupaya sebagai bentuk negosiasi sebelum wafatnya Abu Talib untuk mendatangi Abu Talib. Karena mereka tidak ingin. Jangan sampai mereka melakukan sebuah tindakan yang terlihat jahat sepeninggal Abu Talib. Ketika Abu Talib meninggal dunia, baru mereka menjahati keponakannya. Karena orang-orang Quraisy akan mengatakan, ini akan menjadi sebuah aib yang buruk bagi kita orang-orang Quraisy di mata seluruh bangsa Arab. Bagaimana kita mendiamkan seseorang ketika pamannya masih ada dan ketika pamannya tidak ada kemudian kita membunuhnya. Ini aib, ini tercela, ini tidak terhormat. Subhanallah ikhwatal iman. Ini di antara hikmah, nilai-nilai kemanusiaan yang ada di antara Quraisy, masyarakat jahiliyah itu, di antara hikmah yang besar kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Islam di sana. Yang nilai-nilai kemanusiaan seperti ini, harga diri dan kehormatan yang ada di internal mereka di masyarakat jahiliyah ini seringkali tidak didapati pada bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada di antara orang-orang Quraisy di masa jahiliyah itu sifat kemunafikan. Beda tampilan antara hati dengan apa yang ditampilkan. Mereka jika suka, tunjukkan suka. Benci, mereka tunjukkan benci. Tidak ada kata sembunyi-sembunyi. 2 muka, 3 muka. Tidak pernah mereka lakukan hal ini. Mereka jika berkomitmen untuk melindungi seseorang, walaupun beda aliran, beda pemahaman dan keyakinan, mereka akan lindungi mati-matian. Terlebih kerabat saudara mereka sendiri. Maka kita melihat dalam hal ini, Bani Hashim secara keseluruhan mereka mengalami embargo dan menderita untuk melindungi satu dari saudara mereka. Lebih baik nyawa mereka yang melayang ketimbang mereka begitu saja membiarkan saudara mereka disakiti oleh orang lain. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Abu Talib sudah mulai merasakan beratnya, sakitnya, maka Quraisy pun mendatangi Abu Talib. Mereka menyampaikan, satu di antara mereka telah berbicara. Bagaimana ini? Hamzah, Umar telah masuk Islam. Muhammad telah menyebarkan dakwahnya ke sana kemari. Mari kita temui Abu Talib. Agar terserah. Apa yang mau dia minta dari kami, kita akan turuti dan kami minta darinya dari keponakan Abu Talib, yaitu Muhammad, kita minta agar dia berhenti dan kita terima dalam hal ini. Maka mereka pun, ya kurang lebih 15-an orang mendatangi Abu Talib. Di antaranya ada Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Sufyan bin Harb, ada Al-As bin Wa'il, ada Al-Aswad ibn Al-Muttalib, ada Al-Aswad ibn Abdi Yaghuth. Mereka mendatangi Abu Talib. Ketika meminta izin untuk bertemu dengan Abu Talib dan diizinkan, maka mereka berkata, ya Abu Talib, innaka kabiruna wa sayyiduna, fa'ansifna min ibni akhi. Wahai Abu Talib, engkau adalah senior kami. Engkau yang orang yang paling kami hormati. Maka
kami minta kepadamu. Suruh keponakanmu untuk berhenti. Dan dia telah melakukan apa yang telah engkau ketahui. Kami mengkhawatirkan karena engkau sudah tua ya Abu Talib. Kami khawatir jika engkau sudah tidak ada, akan permasalahan ini akan semakin besar. Kami minta, panggil keponakan. Silakan apa yang dia minta, apapun kita akan ikuti. Dan kita minta kepadanya supaya stop. Jangan ganggu kami lagi. Jangan ganggu Tuhan-Tuhan kami, sesembahan kami, agama kami. Kami pun akan stop untuk mengganggu dan menyakitinya. Biarkan kami dengan agama kami pun akan biarkan dia dengan agamanya. Tidak saling ganggu satu dengan yang lainnya. Maka Abu Talib pun memanggil Rasulullah SAW. Ketika itu pertemuan dilakukan di Ka'bah. Ya, Nabi menemui Abu Talib yang dengan kondisi yang lemah, yang sakit ini. Dan ketika Abu Talib duduk, di sebelah Abu Talib ini ada satu tempat kosong yang muat untuk satu orang untuk duduk di sana. Abu Jahal melihat tempat duduk itu yang kosong di sebelah Abu Talib. Maka Abu Jahal lompat dari tempat duduknya, duduk ke sebelah Abu Talib. Dia khawatir jangan sampai Nabi Muhammad SAW yang duduk di samping Abu Talib. Karena jika Nabi Muhammad duduk di samping Abu Talib, jika Rasulullah SAW duduk di samping Abu Talib, dan kemudian bersentuhan, maka Abu Talib akan terenyuh dan akan muncul cintanya, kasih sayangnya kepada keponakannya. Ya, karena dia berharap seperti itu, Abu Jahal duduk di sebelah Abu Talib. Kemudian Abu Talib berkata, wahai keponakanku, ini orang-orang tokoh-tokoh Quraisy datang, ingin menyampaikan kepadamu untuk memberi apa yang kamu minta, dan mereka akan memberikan, mereka memberi apa yang kamu minta, dan mereka meminta sesuatu kepadamu, yaitu agar engkau berhenti dari dakwahmu, agar engkau berhenti dari menghina dan mencela Tuhan-Tuhan kami, agar boleh silahkan engkau beribadah dengan cara ibadahmu, dan mereka beribadah dengan cara ibadah mereka, dengan tidak saling sakit, menyakiti, saling mengganggu satu dengan yang lain. Maka Nabi SAW pun bersabda, Ara'aitum in a'taitukum hadhihi hal antum mu'tiyya kalimatan in antum takallamtum biha malaktum bihal Arab wadanat lakum bihal Ajam. Bagaimana menurut kalian? Saya memberikan satu syarat saja, kata Nabi SAW. Jika kalian mau taat, mau mengikutiku, saya hanya minta satu kalimat saja kalian ucapkan. Jika kalian mau mengucapkan satu kalimat yang saya minta ini, bangsa Arab akan tunduk kepada kalian. Kalian akan menjadi pimpinan-pimpinan Arab. Dan orang-orang di luar Arab pun akan tunduk kepada kalian. Dalam riwayat yang lain ketika Abu Talib bertanya, wahai keponakanku, apa yang kamu minta dari mereka? Maka Nabi SAW bersabda, uridu minhum kalimatan wahidatan tadinu lahum bihal Arab wa tuaddi ilaihimul ajamul jizyah. Aku hanya minta kepada mereka satu hal. Satu kalimat saja mereka ucapkan. Yang dengan satu kalimat yang mereka ucapkan, bangsa Arab akan tunduk kepada mereka. Di luar Arab akan menyerahkan jizyah, pajak keamanan kepada mereka. Abu Talib bertanya, kalimatan wahidah? Cuman cukup satu kalimat saja? Kalimatun wahidah. Satu kalimat saya minta, kata Nabi SAW. Maka kemudian Abu Jahal dengan gembiranya dia mengatakan, na'am wa abika wa asyru kalimat. Demi bapakmu, walaupun 10 kalimat kami akan beri. Ya, dengan senangnya. Ini kalimat yang menguntungkan, kata Abu Jahal. Jika itu yang kamu sampaikan, itu yang kamu minta, 10 kalinya pun kami akan beri. Jangankan cuma satu kalimat, kata Abu Jahal. Maka Nabi SAW bersabda, taquluna la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min duni. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalian tinggalkan segala apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Talib berkata, wallahi ya ibna akhi, ma ra'aituka sa'altahum syatata. Wahai keponakanku, engkau meminta kepada mereka satu hal yang fair. Mereka mengucapkan itu, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin Arab.
Dan kalimat itu adalah la ilaha illallah, dengan menjalankan konsekuensinya meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Maka tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang ada di sekeliling Abu Talib pada saat itu, mereka bertepuk tangan meledek Nabi SAW. Mereka berkata, aturidu ya Muhammad an taj'alal alihata ilahan wahida, inna amraka la'ajab. Wahai Muhammad, apakah engkau menginginkan sesembahan-sesembahan yang banyak ini tinggal satu saja? Ini aneh. Sebagian yang lain mengatakan, innahu wallahi ma hadzal rajulu bimu'tiikum syai'an mimma turidun. Demi Allah, orang ini tidak akan memberikan apapun yang kalian minta. Fantaliqu wamdu ala dini abaikum hatta yahkumallahu bainana wa bainakum wa bainahu. Sudah, kita berdiri. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Tetap kita di atas agama kita sampai Allah yang memutuskan di antara kita. Maka mereka pun pergi. Wallahi lanashtumannak wa ilahaka alladhi ya'muruka bihadza. Mereka pun berkata kepada Rasulullah SAW, kami tidak akan berhenti untuk melawanmu, menghinamu, dan menghina Tuhanmu yang telah memerintahkanmu untuk melakukan hal ini. Maka terkait akan hal ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Sad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sad wal Qur'ani dzil dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas wa 'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al kafiruna hadza sahirun kadzdzab aja'ala al alihata ilahan wahida in hadza la syai'un 'ujab wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum in hadza la syai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terkait tentang apa yang mereka sampaikan. Allah berfirman, Sad wal Qur'ani dzil dzikr. Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sangat sengit. Kama ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, seorang rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir itu berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Aja'alal alihata ilaha wahida in hadza la syai'un ujab. Mereka berkata, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi hanya satu Tuhan saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum min hadza la syai'un yurad. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini adalah suatu hal yang sebenarnya yang mesti dijalankan. Kemudian, ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Mereka berkata, kami tidak pernah mendengar hal yang seperti ini dalam agama-agama belakangan. Ini tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan oleh Muhammad. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini turun terkait dengan apa yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy kepada kebenaran dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman, inilah fase pemboikotan dan embargo Quraisy kepada Bani Hashim, dan itu dialami oleh seluruh Bani Hashim, terutama yang muslim di antara mereka dan kaum muslimin yang lainnya. Yang ujian seperti ini, ikhwatal iman, alhamdulillah tidak pernah kita alami. Dan kita melihat, ikhwatal iman, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami ujian-ujian berat ini bukan untuk kemaslahatan pribadi beliau,
tapi kemaslahatan pribadi masing-masing kita semuanya. Masing-masing orang-orang yang memusuhi beliau dan juga kita semuanya. Maka jika kita melihat bahwa Nabi kita Muhammad SAW sudah sedemikian rupanya berjuang, berdakwah menyampaikan Islam untuk menyelamatkan kita dari segala kegelapan-kegelapan menuju cahaya hidayah, dan kita kemudian dengan santai-santainya, kemudian kita dengan acuh tak acuhnya, kita dengan sesempatnya saja untuk mempelajari dan mengenal dinul Islam, di mana rasa terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka ikut menderita di dalam mempertahankan Islam dan iman dan menyampaikan risalah ini kepada generasi-generasi sesudahnya sampai kepada hati kita saat ini. Walillahil hamdu wal minnah. Wallahu taala ada wa a'lam bishawab. Tafadhal, silahkan jika ada yang ditanyakan. Baik Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, perjuangan yang sangat berat sekali ya di embargo itu seperti apa, bahkan sampai harus menghadapi kelaparan yang sangat berkepanjangan, Masya Allah ya. Baik, ini memberikan pelajaran kepada kita semua ya, untuk bahwa memperjuangkan tauhid itu bukanlah hal yang mudah ya. Dan Masya Allah, kita tuh bersyukur sekali, sangat dimudahkan ya di era sekarang itu ya dibanding zaman dulu, Masya Allah. Baik, jemaah sekalian, ini kita sudah memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Di antaranya ini sudah ada pertanyaan dari Ukhti Khomsa di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertanyaannya, Ustaz, dalam medan dakwah saat ini atau sekarang ini, manakah yang lebih mudah didakwahi? Apakah bid'ah, apakah abid, ahlul bid'ah, musyrikin, atau kufar, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum, Ustaz. Semua memiliki ujiannya sendiri-sendiri. Mendakwahi ahlul bid'ah ada ujiannya sendiri. Mendakwahi orang-orang kafir ada ujiannya sendiri. Tidak bisa kita katakan bahwa dakwah itu mudah, baik kepada ahlul bid'ah ataupun kepada orang-orang kafir. Ya, semuanya membutuhkan ilmu yang cukup, kesabaran yang cukup agar seseorang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah itu jika Allah memberikan pertolongan. Berat itu ketika kita pikul sendiri. Maka seorang dai ketika dia berdakwah bukan mengandalkan kepandaian dirinya, bukan mengandalkan kemampuan dia dalam retorika, hafalan-hafalannya, bukan mengandalkan itu semuanya, jerih payahnya siang dan malam, tidak. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan kemudahan, akan sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mudah begitu beratnya bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Iwan Permana di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun keberapakah setelah kenabian, tahun keberapa setelah kenabiankah embargo tersebut? Apakah seluruh kaum muslimin dari suku-suku lain ikut bergabung dengan Rasulullah dalam embargo? Demikian Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Sejak tahun ke-7 sampai awal tahun ke-10 kenabian. Sejak tahun ke-7 sampai awal tahun ke-10 kenabian. Dan apakah umat Islam? Jelas. Seperti tadi Ana sampaikan riwayat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an bukan dari Bani Hashim, dan dia mengalami embargo tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan dari Ummu Ruqayyah di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik serta hidayah kepada antum untuk beramal di atas sunnah hingga akhir hayat. Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah hukumnya bertepuk tangan sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang saat ketibaan seseorang, atau tatkala melihat kepintaran seseorang dalam berbicara dan seterusnya? Demikian Ustaz, jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bishawab.
ana tidak tahu hukum secara spesifik karena muka wa tasdiyah, bertepuk tangan dan bersiul ini di antara sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cela dari sikap dan perilaku orang-orang kafir Quraisy yang biasa mereka lakukan di sekitar Ka'bah. Namun jujur ana harus melihat lebih lanjut di tafsir-tafsir para ulama tentang hukumnya secara umum. Misalnya jika hal ini diberlakukan secara umum ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 35, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaa'a wa tasdiyah fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Ya, namun ana harus melihat tentang penjelasan dari tafsir ayat ini dari para ulama tentang hukum bertepuk tangan secara mutlak, secara umum. Apakah termasuk sesuatu yang diharamkan karena faktor tasyabbuh dengan orang-orang kafir atau sesuatu yang sifatnya mubah? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti akan hal ini, tapi barakallahu fiik, jazakillahi khair, ana akan melihat tafsir-tafsir para ulama akan hal ini. Mungkin panitia bisa mengingatkan ana supaya ana menjawabnya dalam bentuk sebuah tulisan singkat yang bisa di-share ke teman-teman yang lain. Barakallahu fiikum. Baik Ustaz. Baik, jemaah sekalian, barangkali dari jemaah yang hadir pada malam hari ini ingin bertanya secara langsung atau interaktif bersama Ustaz Ali Hasan, kami persilakan dengan cara mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, tombol raise hand yang berada di fitur participant pada Zoom meeting ini. Silakan kami berikan kesempatan. Jika tidak ada Ustadz, mohon jangan dulu beranjak karena ini ada salah satu jamaah yang sering hadir di kajian pekerja mengaji ini. Beliau dari Malaysia Ustadz. Oh, Masya Allah. Waktu Ustadz ngisi, kalau tidak salah Anda tangkap ya, kalau waktu Ustadz sering ngisi di Blok M itu beliau suka hadir gitu. Oh, Nah, Masya Allah. ini Ustadz ingin interaktif seperti itu. Nah, sebelumnya kami persilakan barangkali ada jamaah yang ingin bertanya melalui audio voice atau raise hand, silakan. Jika tidak ada, kita akan berikan kesempatan kepada tamu kita, salah satu jamaah yang sering hadir di kajian pekerja mengaji. Afwan Ustaz, satu lagi pertanyaan mungkin Ustaz, ini ada dari Fauzan di Cimahi. Dengan sifat bagus kaum Quraisy tersebut yang menampakkan kesukaan atau ketidaksukaan langsung, apakah berarti dari kaum Quraisy tidak ada contoh orang munafik Ustaz dari zaman Rasulullah SAW? Baik. Begitu Ustaz pertanyaannya. Munafik itu adanya setelah di kota Madinah, bukan ketika di kota Makkah. Munafik adanya setelah hijrah. Sebelum hijrah tidak ada golongan orang-orang munafik. Maka ayat-ayat yang terkait tentang orang-orang munafik ini turunnya di kota Madinah, bukan di Makkah. Di Makkah tidak ada orang munafik. Ya, tidak ada orang munafik di Makkah. Mukmin yang murni, kafir murni, tulen. Sudah seperti itu. Itu di Makkah. Ketika di Madinah muncul inisiatif kemunafikan ini karena Nabi SAW memiliki kekuasaan, memiliki daulah, memiliki kedudukan, mulai memiliki kekuatan yang bisa diperhitungkan. Maka sebagian orang-orang kafir yang ada di kota Madinah pada saat itu pilihannya satu di antara dua. Ya, kalau bisa ditambahkan tiga mungkin. Yang pertama, dia meninggalkan kota Madinah untuk mencari tempat hijrah yang lainnya, dan itu tidak mudah bagi mereka karena mereka melihat bahwa Madinah dikuasai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, melakukan perlawanan, melawan Nabi Muhammad SAW terang-terangan dan para sahabatnya, dan itu juga lebih mustahil lagi, mati konyol, karena Ansar, Aus dan Khazraj tiba-tiba bersatu dan menjadi backup Rasulullah SAW, membela mati-matian Nabi Muhammad SAW, dan mereka sangat tahu bahwa Aus dan Khazraj jago perang. Ya, jago perang. Mereka sudah hampir 200-an tahun turun-temurun berperang
satu dengan yang lainnya dan tiba-tiba bersatu membela Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suatu hal yang konyol. Dan yang ketiga adalah pura-pura Islam. Pura-pura Islam, diam di situ dan mencoba menggerogoti dari dalam. Itu yang terjadi di kota Madinah. Di Mekah tidak ada hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya kami persilakan kepada Akhi Yuliadi Purawibawa. Silakan. Makasih Kang Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Ahlan wa sahlan. Ustadz ini bertanya mengenai boikot. Kenapa bisa Bani Hashim itu diboikot? Padahal yang menguasai sumur Zam-Zam itu kan dari baninya Abdul Muthalib. Kemudian kan juga ada perjanjian-perjanjian kerjasama di antara kabilah-kabilah itu. Apakah memang kabilah Abdul Muthalib ini dikhianati atau gimana, Ustaz? Terus setelah diboikot apa tidak ada balas dendam gitu atau bagaimana, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Mengenai yang pertama, bagaimana bisa Bani Hashim diembargo? Ini terjadi setelah segala upaya yang mereka lakukan. Dan mereka dengan istilahnya bahasa di kacamata mereka, dengan santunnya mereka tidak berani langsung menyakiti sosok Nabi SAW, tapi mereka pamitan dulu, ya meminta izin kepada Abu Talib, paman Nabi SAW. Dan itu pun mereka selalu tidak dapat pintu, ya tidak dapat celah. Maka mereka mencoba sesuatu yang lebih represif, yang lebih menekan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada cara lain adalah dengan bersikap jahat, bersikap zalim seperti itu. Mereka melihat ini sangat efektif. Sehingga ketika dikatakan ini kesalahan sepihak, tidak bisa dikatakan kesalahan sepihak karena multi pihak di sini. Semuanya bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ya, semua suku-suku Quraisy dan terlebih lagi diwakili oleh tokoh-tokoh yang paling disegani di antara mereka. Mereka bersatu padu satu dengan yang lainnya, mereka melakukan akan hal itu. Nah, ketika bersatu padu seperti ini makar sama seperti nantinya yang dengan hampir mirip adalah ketika upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW sebelum hijrahnya beliau. Ya, mereka membuat makar yang serupa supaya tanggungan darah Nabi Muhammad SAW tidak jatuh di tangan satu orang saja, tapi ditanggung secara rata pada kabilah-kabilah Quraisy dan mereka cukup membayar diyahnya, dendanya saja. Mereka tidak menanggung darah, karena jika sampai menanggung darah ke satu kelompok saja, satu golongan saja, satu suku saja, maka akan terjadi peperangan dari suku dengan suku. Namun ketika satu Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib melawan suku-suku yang lainnya, mereka harus mau tidak mau menerima tekanan yang disampaikan kepada mereka, ya, termasuk penguasaan terhadap kiswah, penguasaan terhadap siqayah, air minum Zam-Zam. Mereka dengan gampangnya mengambil alih hal itu, dan Abu Talib sampai sebagaimana kita membaca dalam riwayat ini, ya, sampai dia mengeluh, artinya sampai berdoa di dalam Ka'bah meminta kepada Allah untuk membalas kepada mereka. Jadi ini juga menjawab bahwa karena perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat celah dan hina di mata mereka. Di mata sesama mereka ini tercela dan hina. Kenapa? Menyakiti saudara sendiri. Menyakiti saudara sendiri. Antum melihat ikhwatal iman, semangat satu darah yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy ini terus akan mereka bawa. Hal ini antum melihat kemarin pada ketika mereka ingin mengambil kaum muslimin yang ada di Habasyah. Dan itu juga akan terus terbawa sampai nantinya ketika kita membicarakan tentang peristiwa Perang Badar. Bahwa ketika terjadi peristiwa Perang Badar, sebelum terjadi Perang Badar, orang-orang Quraisy mereka melihat bahwa kaum muslimin yang mayoritasnya adalah sebagiannya adalah muhajirin adalah saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka. Maka yang di antara pertimbangan yang terjadi di antara orang-orang Quraisy, nantinya kita akan mendiskusikan hal itu, mengkaji hal ini ketika terjadi waktunya, sampai di waktunya, ya, orang-orang Quraisy mengatakan bahwa peperangan ini tidak akan berakhir kecuali sebagian dari saudara-saudara kita harus kita bunuh. Saudara-saudara kita sendiri, darah daging kita sendiri. Kita akan kehilangan sejumlah darah daging kita yang ada di
kubunya Nabi Muhammad SAW. Itu di antara pertimbangan orang-orang Quraisy, yang di antara mereka ada yang berinisiatif untuk menggagalkan perang Badar supaya tidak terjadi. Ya, karena mereka melihat saudara kita yang banyak di sana. Masa kita akan membunuh saudara-saudara kita sendiri? Itu menjadi hal-hal yang pemberat bagi sebagian orang-orang kafir Quraisy untuk hadir di perang Badar. Wallahu a'lam bishawab. Ini persaudaraan satu darah di antara mereka begitu kuatnya, sampai itu terus akan kita lihat hal-hal ini, dan itu di antara penyebab terbesar ya kenapa Nabi SAW tidak menjadikan mereka sebagai tawanan ketika mereka kalah perang pada waktu Fathu Makkah. Mereka dimerdekakan oleh Nabi SAW, dan itu di antara hikmah kenapa mereka akhirnya dengan legowo menerima Islam dan masuk Islam dengan sangat baik Islamnya. Walillahilhamdu wal minna. Masya Allah. Baik Ustaz. Alhamdulillah, pertanyaan demi pertanyaan sudah dibahas oleh Ustaz Ali, dan kemudian seperti yang tadi Ana sampaikan, ini ada Bapak Hairus Hamzah ya dari Malaysia yang ingin bersilaturahim dengan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Barakallahu. Untuk Bapak Hairus, silahkan. Assalamualaikum Ustaz Ali, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hairus, sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz sehat, semoga sehat ya. Amin, saya doakan semua. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin, amin. Jazakallahu khair. Alhamdulillah, dengan adanya sarana ini Ustaz, saya dapat mengikuti kajian Ustaz berkenaan dengan sirah dan juga usul salasa. Alhamdulillah. Banyak yang saya pelajari dari Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan, saya juga pernah ke Jakarta sewaktu menghadiri kuliah di Blok M. Oh, Masya Allah. Dan pernah mendengar kajian Ustaz di sana juga. Masya Allah. Kenapa nggak nemuin saya di sana, Pak? Oh, sebelum itu belum berapa kenal lagi. Oh, sudah lama, tahun 2019 rasanya. 2019. Oh, nah, dan kami tinggal di sebuah hotel di sana dan berada selama 1 minggu dan menghadiri beberapa kajian yang dijalankan di Blok M. Masya Allah, alhamdulillah. Dan berpeluang mendengar kajian Ustaz sewaktu di sana lah. Alhamdulillah. 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 Ya. Jadi banyak bersyukur, alhamdulillah kami di Malaysia mengambil manfaat yang banyak dari beberapa kajian dengan adanya Radio Roja dan buku-buku sunnah yang berada di Indonesia juga. Alhamdulillah kami dapat beli, kami dapat membacanya di Malaysia. Alhamdulillah. Di kota mana di Malaysia Pak Hairus? Oh, saya di Melaka, Ustaz. Oh, di Melaka, Masya Allah. Pernah sampai di Melaka? Belum pernah saya sampai ke Melaka. Saya sampai Kuala Lumpur saja. Masya Allah. Dari Kuala Lumpur ke Melaka dalam 130 km. Tidak jauh. Tidak jauh. Kalau naik mobil ke sana lebih cepat daripada ketika di Jakarta. Ya, tolnya lengang semuanya. Iya, jalannya kosong, ada highway. Iya. Jadi biasanya kalau dari Melaka ke Kuala Lumpur hanya dalam 1 jam mungkin. Kalau boleh sampai 50 minit bisa sampai. Jadi alhamdulillah, dan di Malaysia juga perkembangan sunnah semakin banyak pengikutnya, hasilnya tempias juga dari Indonesia. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Karena dakwah ini dakwah sesuai dengan fitrah. Kita tidak mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ketika fitrah itu jernih, masih bersih, maka dia akan mudah menerima kebenaran dakwah ini. Iya, benar Pak. Ya, semuanya berdasarkan dalil ya. Ya, benar. Alhamdulillah. Penuh dengan ilmiah, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan Pak Hairus sendiri bagaimana dengan artinya berusaha mengamalkan sunnah di sana? Apa menghadapi kendala dengan masyarakat di sekitar atau bagaimana?
Tentangan itu seperti juga di Indonesia, di mana-mana pun begitu ya Pak. Ya, Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma pernah berkatakan guraba, golongan yang asing ya. Ya, benar. Ya, di sini pun begitu juga, tapi tentangannya tidaklah terlalu kasar dan sebagainya. Cumanya mereka bertanya masalah-masalah fikih. Kalau kita tidak bersama mereka tahlil kenduri arwah, berzanji ataupun maulid, Ya, dan benda-benda ni sepertinya di Indonesia pun berlaku. Nusantara ni kebanyakannya sama saja Pak. Ya, betul. Begitu juga apabila pengajian akidah, kebanyakan ustaz-ustaz Asy'ariyah, dan kita sebagai manhaj salaf ini kadang-kadang berbincang juga dengan mereka tentang ayat-ayat asma wa sifat, pemahaman mereka. Ya. Tetapi tidaklah, tantangannya ada tetapi tidaklah begitu keras Pak. Ya, alhamdulillah semakin ramai golongan-golongan profesional di Malaysia, dan Pak Menteri pun ada yang mula mendekati manhaj. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu muliakan manhaj yang mulia ini. Amin, amin. Dan karena manhaj ini mewakili kemuliaan Islam. Semakin dakwah sunnah ini tersebar, semakin kejayaan dan kemuliaan Islam itu akan semakin mudah diciptakan, insyaallah terbentuk. Ya Rabbana ya Karim. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan adanya sarana seperti ini, kami dapat mendengar banyak ustaz-ustaz daripada negara jiran di Indonesia, dapat kita berkongsi ilmu, ya, meningkatkan ilmu dan menyebarkan dakwah kepada jiran dan sebagainya. Ya Rabbi ya Karim. Ya Rabbi ya Karim. InsyaAllah. Ustaz Ali mungkin diundang ke Melaka. InsyaAllah boleh dibincang. Sekarang ni waktu pandemik Pak, susah baru kita bergerak. Ya, saya mau ke Indonesia pun tidak dibenarkan oleh pemerintah. Begitu juga rakyat daripada luar mau datang ke Malaysia pun belum dibenarkan. WNI yang warga negara Indonesia yang punya izin tinggal di Malaysia saja tidak bisa balik. Iya, begitu. Tidak bisa balik. Subhanallah. InsyaAllah segera Allah SWT angkat wabah ini dari muka bumi. Amin, amin, amin. Ya, kita masih kadang-kadang perasaan rindu untuk mendengar kuliah di Blok M. Itu timbul juga di dalam jiwa kita. Tapi apakan daya, semuanya selagi wabah ini ada, jadi pemerintah tidak benarkan rakyat untuk keluar. Ya. Hari Jumat besok saya ngisi kajian di Blok M, Pak. Dan live juga insyaAllah, tapi melalui channel Ana yang di YouTube. InsyaAllah. Mudah-mudahan saya dapat ikuti. Itu berkenaan dengan usul salasah ya Ustaz? Usul salasah, benar. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kebanyakan kalau ada pengajian Ustaz, saya akan cuba cari bukunya, dan di hadapan ada buku dan saya sering menyimak kembali apa yang dikatakan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, sama-sama. Amin. Barakallahu fiik. Pak Hairus tadi sempat nge-WA, kirim WhatsApp ya, ada mau pertanyaan, boleh langsung disampaikan ke Ustadz Ali pertanyaannya. Terima kasih. Berkenaan Pak Ustadz, pernah dibincangkan kisah hijrah Rasulullah, hijrah para sahabat ke Habsyah, dan saya mau tanya, apakah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ummu Habibah binti Abu Sufyan berlaku sewaktu Ummu Habibah berhijrah ke Habsyah, dan siapakah yang menikahkan beliau? Nah, jadi mengenai detail riwayat itu saya tidak hafal secara 100%. Namun secara global bahwa pernikahan itu, lamaran ini disampaikan oleh Nabi SAW melalui utusan beliau dan diterima oleh An-Najasyi, dan An-Najasyi pun sedang menyambut dengan baik pernikahan ini. Ummu Habibah itu adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah adalah Ramlah binti Abi Sufyan, putri dari Abu Sufyan. Dan subhanallah, dari pernikahan ini kemudian Ummu Habibah diantarkan pulang ya ke kota Madinah dengan pengawalan, artinya dibawa dengan pengawalan dari An-Najasyi pada saat itu sampai ke kota Madinah, dan
serupa dengan Nabi kita Muhammad SAW, di antara hikmah dari pernikahan itu adalah Abu Sufyan yang awalnya begitu keras memusuhi Nabi SAW, sekarang melihat putrinya dinikah oleh Nabi. Dan ini di antara kelapangan dada Rasulullah SAW. Kita tidak akan mau menikah dengan putri musuh kita, ya, subhanallah, tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Namun afan tentang detail proses pernikahannya dan mas kawinnya, ada beberapa riwayat disampaikan tentang hal ini, cuman saya tidak hafal tentang peristiwa itu. Pak Heru, barakallahu fiik. Ada lagi satu Pak Ustaz mau tanya. Rasulullah SAW bernikah bersama Syafi'ah binti Huyai. Apakah dia sewaktu di Mekah atau di Madinah? Nah, kalau Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, Safiyah ini putri dari Huyai bin Akhtab yang satu tokoh dari Bani Israel yang keluarganya dihukum mati oleh Nabi SAW setelah peristiwa Khaybar. Nah, Safiyah binti Huyai menjadi tawanan dari salah seorang sahabat. Rasulullah SAW. Nah, kemudian dia meminta izin untuk bertemu dengan Nabi SAW sebagaimana terdapat riwayatnya dalam Sahih Muslim. Kemudian Safiyah mendatangi rumah Nabi meminta izin. Ketika itu yang menerima adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah pada saat itu khawatir. Ya, kenapa khawatir? Karena dia melihat Safiyah ini cantik orangnya. Ya, waduh, saya lihat cantik banget ini Safiyah binti Huyai. Saya takut Rasulullah SAW melihat seperti apa yang saya lihat. Kata Aisyah seperti itu. Maka Safiyah pun menghadap kepada Nabi SAW dan meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya putri dari Huyai bin Akhtab, tokoh dari kaumnya, pemimpin kepala suku dari kaumnya. Tidak sepantasnya saya ditawan, tidak sepantasnya saya menjadi sebuah tawanan. Maka kemudian Nabi SAW menawarkan kepada dia, maukah kamu saya lebihkan dari itu, tidak hanya saya merdekakan, tapi saya merdekakan dan saya jadikan sebagai istriku, kata Nabi SAW. Jadi mas kawinnya adalah dimerdekakan dari budak, dan dengan itu dia diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara hikmah dari pernikahan itu, subhanallah, kaum muslimin yang pada saat itu banyak memegang tawanan-tawanan dari Bani Israel, Bani Nadir dan Bani Mustaliq yang ada pada saat itu di kota Madinah, mereka melihat Safiyah binti Huyai bin Akhtab dimerdekakan oleh Nabi SAW dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka yang lainnya pun sampai mengatakan, apakah pantas bagi kita untuk menawan dan menjadikan budak di antara kita adalah ipar-ipar Rasulullah? Ya, apakah pantas kita umat Muhammad SAW kemudian memperbudak ipar-iparnya Nabi? Maka para sahabat pun dengan serta-merta semuanya memerdekakan tawanan-tawanan mereka dan memerdekakan budak-budak mereka. Sampai di antara ummahatul mukminin, kalau tidak salah adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang memuji Safiyah binti Huyai dan mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang wanita yang begitu besar keberkahannya untuk kaumnya melebihi Safiyah binti Huyai bin Akhtab, karena dengan dinikahinya beliau dengan Rasulullah SAW menyebabkan seluruh keluarganya dari Bani Israel yang ditawan oleh kaum muslimin semuanya dimerdekakan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terima kasih di atas penerangan Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Pak Heru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah jika selesai pandemik saya dapat ke Indonesia, Jakarta, ketemu dengan Ustaz dan rakan-rakan yang lain. Ustaz di Bandung atau di Jakarta? Di Jakarta. Saya di Jakarta. Saya baru sekali ketemu dengan teman-teman panitia ini di Bandung. Itu pun dengan tidak sengaja sekali dengan teman ini. Subhanallah, alhamdulillah, di antara hikmah dari pandemi ini, kajian ini terbentuk di masa pandemi. Iya. Panitianya di Bandung, sayanya di Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dipertemukan di Jakarta atau di Bandung. Ya Karim, insyaallah ya Rabbana ya Karim. Amin, amin. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Sama-sama Pak Heru. Waduh Ustaz, teman-teman nanya jadwal kajian yang di Blok M hari apa Ustaz? Hari Jumat sore jam 5 sampai maghrib. Kajian kitab Ushul Tsalatsah. Teman-teman jam 5 sore sampai maghrib. Hanya jam 5 sampai maghrib saja karena Blok M termasuk fasilitas umum.
sehingga tetap mengikuti aturan pemerintah kita yang jam 7 harus sudah tutup. Ya, begitu. Jadi oleh karena itulah kenapa kajian itu tetap dijalankan, tapi kita buat jam 5 sampai maghrib. Biasanya ba'da maghrib pun ada tambahan-tambahan mungkin terkait dengan menjawab beberapa pertanyaan. Setelah itu sholat isya bubar. Masya Allah. Sama ini Ustaz, mungkin kajian sirah break dulu selama Ramadan. Setelah Ramadan kita lanjutkan lagi Ustaz. Insya Allah. Walaupun salah satu kajian yang antum minta diantaranya temanya tentang sirah, bukan? Ada kaitannya sirah, tapi bukan fokus si sirahnya itu ya. Nah, yang ada hubungannya dengan Ramadan. Insya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Insya Allah Ta'ala. Jazakallah khairan Ustaz. Dulu, insya Allah selama Ramadan. Dan nanti ya Rabb, insya Allah di bulan Syawal kita akan, jika memang kajiannya mulainya di bulan Syawal ya, atau di bulan setelah Insya Allah. Syawal. Nah, ya Rabb. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian kita. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang wafatnya Abu Talib. Amin. Wafat Talib ya, insya Allah. Baik, Ustaz. Mungkin ada closing statement atau akhir kalam dari Ustaz sebelum kita menutup kajian pada malam hari ini, Ustaz. Tafadhol. Baik. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mempelajari salah satu fase dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW yang di dalamnya kita melihat betapa beratnya ujian yang beliau SAW dan kaum muslimin generasi awal yang mereka hadapi dan mereka alami di masa itu, yang sedikit pun belum pernah kita melihat atau merasakan hal yang serupa dengan itu. Nah, ini sebagai hikmah dan pelajaran bagi kita ikhwatal iman, bahwa jika seperti ini Islam itu diperjuangkan oleh generasi awal umat ini, mereka menjadikan hidup dan mati mereka adalah Islam. Mereka tidak membuka mata dan tidaklah mereka menutup mata mereka siang dan malam kecuali karena Islam, karena Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agama ini. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan umat Muhammad SAW saat ini yang hidup di saat ini? Jangan sampai kita dipalingkan oleh dunia. Jangan sampai kita dipalingkan dengan segala sesuatunya, harta, jabatan, dan yang lainnya. Dan kita lupa hal yang paling penting yang pasti kita akan bawa mati. Agama kita. Wallahu ta'ala ala wa ala bishawab. Mungkin sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.